Halo friend, how are you today? Welcome back with me Chanku yang akan menemani Lazy Day kalian dalam rangkuman film hari ini. Kali ini saya akan membahas film The Lullaby Simbamba tahun 2018 bergenre horor misteri yang dipadukan dengan ilmu psikologi disutradarai oleh Darren Roth. Film ini dibintangi oleh Renée Swart dan film ini bercerita tentang Chloe yang harus merawat anaknya dari ibunya dikarenakan ibunya ingin membunuh anaknya. Dan apakah Chloe bisa merawat dan menjaga anaknya? So, sebelum masuk ke alur cerita filmnya, silahkan tekan tombol subscribe, like, dan share jika kalian suka dengan channel ini. Dan tanpa banyak berlama-lama lagi, langsung saja pasang headset kalian, naikkan volume HP-nya, and go to the list story guys. Film diawali dengan tahun 1901 yang memperlihatkan seorang pendeta yang menyuruh birawatinya untuk mengambil anak bayi dari sang ibunya. Kemudian anak bayi tersebut lehernya dipatahkan lalu dibuang ke jurang. Karena pada tahun itu setiap anak bayi harus dibunuh sebab terdapat iblis di dalam tubuh anak bayi tersebut. Cerita maju ke depan dan terlihat seorang wanita yang bernama Chloe yang sedang kesakitan untuk melahirkan pada usia mudanya. Namun dengan bantuan para medis serta ibunya, Chloe berhasil melahirkan seorang bayi dengan selamat. Akan tetapi Chloe tidak terlihat senang atau bahagia dan ketakutan saat dokter memberikan bayinya kepadanya. Shot pun berpindah di dalam mobil di mana dalam perjalanan pulang Chloe mendengar ibunya bernyanyi lagu yang menyeramkan dan di dalam lirik lagu Simbamba terdapat lirik putar leher dan buang ke bayi ke selokan lalu injak kepalanya dan pastikan bayi tersebut sudah mati. Kemudian secara bersamaan Chloe melihat pemakaman bayi dan terlihat sosok wanita birawati yang berada di samping jalan. Singkat cerita, ketika tiba di rumah, Chloe sedikit ragu untuk memberikan anaknya yang bernama Liam kepada ibunya. Sampai sang ibu berkata kalau Liam adalah cucunya, baru Chloe memberikan anaknya. Sambil menggendong Liam, ibu Chloe mengatakan siapa ayahnya dan jika pacarnya yang bernama Adam tahu, Adam akan sangat kecewa dengan tingkah Chloe. Kemudian Chloe minta maaf kepada ibunya karena kepergiannya dari rumah ia membuat ibunya menjadi malu karena harus pulang dengan seorang anak. Tapi ibu Chloe tidak terlalu memperdulikan masalah yang sedang mereka alami yang mana ia tetap senang ketika Chloe kembali ke rumah walaupun dengan kondisi yang di luar ekspektasi dan Chloe tak mau memberitahu siapa ayah dari anak Chloe yang bernama Liam. Saat malam tiba, Liam menangis untuk kemudian Chloe mengambil anaknya dan menggendong anaknya sampai mereka tertidur di bangku goyang. Lalu keesokan harinya ibu Chloe memarahi Chloe karena tertidur saat menggendong Liam dan itu sangat berbahaya jika saja tiba-tiba anaknya jatuh dan hal yang tak diinginkan oleh ibu Chloe. Setelah itu, ibu Chloe meminta Chloe untuk menyusui anaknya menggunakan pompa penarik ASI. Saat sedang menyedot asinya, Chloe mendengar suara aneh dari remote control yang berada di mejanya. Dan secara bersamaan, Chloe juga mendengar suara TV mereka yang tiba-tiba hidup dan di sana terlihat TV mereka yang mengalami gangguan tapi saat TV-nya mati terlihat ada sosok wajah di dalam TV tersebut. Setelah mendengar suara aneh dan melihat bayangan, Chloe mendengar suara yang berada di luar rumah dan tiba-tiba saat ia membuka pintu, Chloe. Adam? Yeah. perkenalkan ini adalah Adam, mantan pacar Chloe di mana mereka berdua duduk sambil bercerita yang mana Adam sangat kecewa dengan Chloe yang pergi meninggalkan Adam tanpa alasan dan harus pulang dengan alasan yaitu membawa seorang bayi. Kemudian Chloe hanya meminta maaf kepada Adam lalu di tengah perbincangan mereka terdengar suara Liam yang sedang menangis. Setelah Adam pergi, Chloe kembali menyedot asinya di mana Chloe nampak kepikiran yang mana ia kehilangan akal sehatnya sampai ia terus menyedot asinya hingga keluar darah.
Secara bersamaan pintu lemarinya terbuka dan terlihat sosok aneh di sebuah cermin. Dan karena ketakutan, Chloe berlari keluar hingga ia menjatuhkan botol asinya dan meninggalkan anaknya Liam di dalam kamar. Teriakan Chloe sambil mencoba membuka pintu tersebut. Suara teriakan Chloe terdengar sampai di luar, yang mana ibunya baru pulang dan mendengar teriakan Chloe. Untuk kemudian ibunya langsung berlari masuk ke dalam rumah. Dan saat di dalam rumah, dengan gampangnya ibu Chloe membuka pintu kamar Chloe. Chloe, what is this mess? Lalu ibu Chloe menyuruh Chloe untuk membersihkan susu yang berserakan di lantai. Dan saat ingin membersihkan susu yang ada di lantai, anehnya tak ada warna merah, yang mana itu adalah warna darah saat Chloe menyedot asinya tadinya. Kemudian di tengah sedang membersihkan, Chloe melihat jejak kaki yang berada di lantai dan jejak kaki itu menuju ke pintu kamar mandinya. Di sana Chloe melihat bayangan hitam di dalam pintu tersebut. Kemudian saat dibuka tidak ada orang sama sekali. Setelah itu Chloe yang kelelahan dengan semuanya, Chloe pun tertidur lelap. Hingga saat terbangun ia mendengar suara musik dari miniatur yang berada di atas meja. Kemudian ia yang khawatir dengan anaknya, Chloe pun mendekati anaknya dan di sana terlihat anaknya dengan kondisi yang sangat amat buruk. Lalu Chloe yang ketakutan, ia pun berteriak sampai ibunya datang. Lalu ibunya mengambil Liam dan terlihat wajah Liam yang telah terluka. Kemudian ibu Chloe memberikan Liam kepada Chloe, tapi karena trauma Chloe pun menolak untuk menggendong anaknya. Dan hal itu terlihat saat Chloe menjauhi anaknya. Lalu ia pun rebahan dengan wajah yang sangat amat ketakutan. Keesokan harinya scene pun berpindah pada seorang kolektor kupu-kupu yang bernama Dr. Reid, di mana Dr. Ray dulunya merupakan seorang dokter psikiater. Di sini ibu Chloe datang kepada Dr. Ray, lalu ia menceritakan kronologi tentang Chloe. Kemudian shot berpindah pada Chloe yang sedang memandikan dan memotong kuku anaknya yang bernama Liam. Di saat sedang memotong kuku anaknya, tiba-tiba ada tangan pucat yang muncul dari bak mandi, dan entah kenapa Chloe ini bukannya memotong kuku anaknya, malahan ia memotong tangan anaknya. Lalu tangan pucat itu memegang tangan Chloe, yang mana itu membuatnya menjauh dari kamar mandi dan meninggalkan Liam di dalam sana saat hantu itu keluar dari bak mandi. Tak lama kemudian ibu Chloe datang dan ia merasa aneh dengan Chloe. Ibunya pun masuk ke kamar mandi dan di sana ibu Chloe melihat cucunya yang sedang menangis di dalam bak mandi. Dan anehnya saat ibu Chloe masuk tidak terjadi hal-hal aneh di dalam sana. Kembali ke Dr. Reid dan ibu Chloe. Di sana ibu Chloe menceritakan tentang kondisi Chloe, yang mana ibu Chloe beranggapan kalau Chloe telah menyakiti anaknya sendiri sampai anaknya mengalami luka memar di wajahnya. Tapi ibu Chloe bimbang karena ia tahu seorang ibu tak mungkin menyakiti anaknya sendiri. Mendengar cerita ibu Chloe, Dr. Reid mengatakan kalau Chloe butuh adaptasi dengan kondisi tersebut, dan di sini dokter dengan senang hati akan membantu Chloe untuk menjadi ibu yang baik dan akan membuat Chloe menjadi sedikit lebih tenang dengan kondisi yang sedang Chloe alami. I don't mean to scare you, Ruby, but the bruises. Kemudian saat sedang makan malam, Chloe mendengar suara aneh dari remote control. Saat ingin mengambil remote control tersebut, tiba-tiba piringnya terjatuh dan itu membuat ibu Chloe kaget. It wasn't me. Why are you so close? Sebenarnya di sini tuh saya juga kaget, bangke. Lanjut setelah itu ibu Chloe yang merasa kalau Chloe semakin hari semakin aneh, ia pun mengatakan kepada Chloe kalau Dr. Reid ingin bertemu dengan Chloe untuk membantu Chloe dengan tujuan untuk bisa membantu Chloe agar Chloe bisa lebih baik. Come on, Chloe, I'm trying not to be weird about this. Singkat cerita, saat di kafe Chloe dan Adam yang sedang ngobrol, di mana Adam sangat peduli dengan kondisi Chloe saat melihat wajah dan tingkah Chloe yang tiba-tiba berubah drastis.
Kemudian ada seorang pelayan datang lalu menuangkan minuman ke gelas mereka dan tiba-tiba tangan dari pelayan tersebut berubah menjadi tangan wanita tua yang selalu menghantui Chloe, di mana saat melihat tangan tersebut Chloe spontan panik sampai ia harus melambaikan tangannya, dan itu membuat sedikit keributan di dalam kafe yang mana Adam hanya terlihat heran dengan tindakan Chloe. Setelah itu, Chloe memutuskan untuk bertemu dengan Dr. Reid karena saran dari Adam. Dengan gelar sebagai seorang dokter psikiater, Dr. Reid berhasil mengulik tentang Chloe yang mana Chloe menceritakan versi normalnya yang sedang ia alami. Lalu, dokter meminta Chloe untuk menceritakan semuanya dengan detail, yang mana Chloe bilang bahwa ia mendapatkan desakan aneh untuk membunuh Liam dan melukai Liam anaknya. Setelah itu, Chloe menceritakan asal-usul ia kabur dari rumahnya, di mana ibunya marah-marah karena kesal dengan ayah Chloe yang bunuh diri saat Chloe masih kecil, dan meninggalkan beban hidup kepada ibu Chloe yang harus mengurusnya dengan sangat ekstra. Kemudian Chloe yang tahu kalau ibunya berbohong selama ini, Chloe memutuskan untuk pergi dari rumahnya, tapi ibu Chloe sempat menghalangi Chloe dengan mengatakan Chloe harus melangkahi mayat ibunya kalau ingin pergi. Namun karena sudah terlanjur sakit hati, Chloe mendorong ibunya untuk kemudian ia pun langsung pergi. Chloe, I'm warning you. If you walk out that door, you're never coming back. I never want to see you again. Chloe! Mendengar cerita dari Chloe, Dr. Reid menganggap semua itu normal karena dipengaruhi oleh hormon Chloe pada saat ia masih labil. Shin pun berpindah di rumah Chloe, di mana di sana terlihat Adam yang mengajak Chloe untuk pergi jalan-jalan agar menstabilkan stres yang terjadi pada Chloe, di mana terlihat ibu Chloe yang setuju dengan tindakan Adam, yang mana ibunya mengizinkan Chloe untuk pergi padahal Chloe mempunyai seorang bayi. Dan singkat saja, setelah beberapa hari kemudian, Chloe sedang memandangi controller karena tanda-tanda gangguan hantu terdapat pada benda tersebut. Setelah itu, Chloe yang merasa ada yang aneh dengan pendingin, kemudian ia membuka pendingin tersebut. Dan tiba-tiba, setelah ia menutup pendingin tersebut, ia membuka kembali dan apa yang ia lihat tadinya sudah menghilang dan kembali normal. Kemudian di kamar, Chloe melihat ibunya yang sedang menggendong Liam sambil menyanyikan lagu Simbamba. Lalu saat Chloe mendekat, tiba-tiba keesokan harinya, Chloe langsung bertemu dengan Dr. Reid dan menceritakan tentang ibunya yang menggendong Liam lalu berubah menjadi hantu yang selalu menghantui Chloe. Kemudian Dr. Reid menunjukkan foto bersejarah tentang kota mereka, yang mana Chloe sudah tahu cerita tersebut dan Chloe mengatakan kalau itu hanya mitos belakang. Lalu Dr. Reid bilang kalau itu bukan mitos, untuk kemudian Dr. Reid menceritakan sejarah tersebut. Oke guys, sampai di sini biar saya jelasin dulu. Jadi cerita yang diceritakan oleh Dr. Reid ini tuh ada hubungannya dengan scene yang di opening tadi guys. Next, di sini Dr. Reid menceritakan pada tahun 1901 tentara Inggris berhasil menduduki kota mereka dan mengambil ahli gereja. Kemudian para tentara Inggris memperkosa seluruh wanita dan membunuh anak-anak di kota tersebut. Lalu para wanita yang diperkosa oleh tentara mencari perlindungan dari para pendeta di pengungsian untuk membantu mereka membebaskan anak haram dari dosa mereka dengan cara membunuh anak-anak tersebut untuk menyelamatkan jiwa mereka dari kutukan. Dan bagi penganut Calvinisme adalah sebuah teologi kehidupan Kristen atau bahasa gampangnya ilmu agama yang beranggapan melakukan tindakan spiritual atas kedaulatan perintah oleh Tuhan, sehingga anak bayi yang dihasilkan dari hasil pemerkosaan tentara Inggris mereka bunuh untuk keamanan jiwa bayi dan ibunya. Setelah selesai dengan cerita tersebut, Dr. Reid mengatakan kalau wanita yang sering menghantui Chloe hanya ada di imajinasinya, untuk kemudian dokter menyuruh Chloe untuk mengatakan keberadaan wanita tersebut yang berada di pikiran Chloe. Chloe pun bilang di mana terlihat wanita bertopi berdiri di belakang Chloe lalu menaruh tangan di hidungnya yang artinya jangan berisik, dan menyuruh Chloe untuk membunuh anaknya Liam. Di sini kalian pasti bingung. By the way, saya juga bingung boy, tapi nanti di akhir semuanya akan terpecahkan.
Lanjut setelah itu Dr. Reed memberikan obat penenang pada Chloe, lalu Dr. Reed menyarankan kepada Chloe untuk tidak melawan pada pandangan pikirannya, yang artinya Chloe harus membunuh anaknya Liam, yang mana Chloe sangat menyayangi anaknya. Di mana Chloe menolak tindakan tersebut, untuk kemudian dokter mengatakan jalan satu-satunya untuk bebas yaitu ikuti semua saran dari dokter, karena Dr. Reed pernah menemukan masalah yang sama seperti Chloe di beberapa pasiennya. Setiba di rumah, Chloe langsung mengkonsumsi obat yang diberikan oleh Dr. Reed. Lalu setelah mengkonsumsi obat, Chloe mengupas apel dan tiba-tiba keluar darah dari dalam apel, lalu diikuti dengan suara kontroler, yang mana Chloe langsung berlari ke kamarnya. Saat masuk di kamarnya, ternyata hanya miniatur yang sedang berbunyi. Setelah menutup kotak miniatur, Chloe melihat kondisi Liam yang tiba-tiba ia mendengar suara aneh dari belakang, dan saat ia menoleh ke belakang, kepala boneka bertopi berputar dengan sendirinya dan melihat ke arah Chloe. Kemudian tiba-tiba baju Chloe sudah berdarah dengan sendirinya. Saat Chloe tertidur, wanita berhantu tersebut masuk ke kamarnya dan langsung mengambil Liam. Untungnya, di sini Chloe langsung terbangun dari tidurnya. Yap, wanita itu tiba-tiba berubah menjadi ibu Chloe. Kemudian Chloe mengambil Liam dengan alasan kalau ia mau menyusui Liam. Esoknya, ibu Chloe ke tempat Dr. Reed dengan tujuan curhat. Tapi di sini Dr. Reed mengajak ibu Chloe untuk makan malam bersama dengannya. Dan singkat saja, malam pun tiba, yang dimana terlihat ibu Chloe yang sedang berdandan cantik untuk pergi makan malam dengan Dr. Reed. You expect me to just sit around in the house all day? Please. Setelah ibunya pergi, Chloe mencuci piring dan tiba-tiba ada sebuah tangan yang aneh yang muncul dari wastafel. Setelah itu, Liam pun menangis. Kemudian di TV terlihat wajah wanita hantu dan beberapa teror lainnya. Setelah itu, Chloe yang ketakutan, ia pun masuk ke kamarnya lalu menaruh Liam ke dalam ranjang bayinya. Kemudian Chloe mengambil obat penenang yang diberikan oleh Dr. Reed. Tapi saat ingin membuka obat tersebut, Chloe berteriak, yang mana ia melihat wanita hantu mengambil Liam. Dan tiba-tiba wanita hantu tersebut berubah menjadi ibunya untuk kemudian menjadi hantu lagi. Sedikit info guys, kalau kalian ingat, padahal di sini ibu Chloe sedang pergi dengan Dr. Reed. Next, karena mengambil Liam, aksi kejar-kejaran terjadi karena ibu Chloe yang merasa aneh dengan Chloe. Ibunya pun membawa Liam untuk bersembunyi di belakang TV. Dan di sini terjadi rampas-rampasan antara Chloe dengan ibunya, yang kadang jadi wanita hantu dan juga kadang berubah menjadi ibunya Chloe. Karena bingung atau tak berhasil mendapatkan anaknya, Chloe menjadi gila dan barbar, dan akhirnya Chloe pun melihat cermin yang ada hantunya di sana, sehingga Chloe langsung menghancurkan cermin tersebut. Lalu saat cerminnya hancur, wanita bertopi itu berubah menjadi ibu Chloe. Dan karena Chloe yang kebingungan, ia pun pergi dari rumahnya dan pergi menemui Adam di tempat kerja Adam. Dan singkat saja, saat di tempat Adam, Chloe menceritakan semua kejadian kepada Adam saat ia pergi meninggalkan rumahnya, yang dimana dirinya diperkosa oleh seseorang yang memberikan ia tumpangan. Setelah Chloe diperkosa, pria bangke tersebut membuang koper milik Chloe. Mendengar cerita dari Chloe, Adam sangat terpukul dan emosi kepada Chloe, dikarenakan Adam sendiri tidak pernah menyentuh Chloe sama sekali ketika masih berpacaran. Kemudian Adam yang sudah lama tidak mendapatkan asupan, ia pun langsung memaksa Chloe untuk melayani asupannya, yang dimana Chloe sempat menolak dan Adam terus memaksa, hingga karena Chloe masih trauma dengan kejadian pemerkosaan, Chloe pun langsung mengambil pisau dan tanpa sengaja ia pun langsung menusuk Adam sampai dirinya mati. Lalu saat selesai membunuh Adam, ia melihat hantu bertopi di belakangnya untuk kemudian Chloe berlari dari tempat Adam pulang ke rumahnya. Saat sampai di rumah, Chloe dengan sangat hati-hati masuk ke rumahnya, dan saat ia melihat ibunya yang sedang bertelepon, ia pun mengambil HP ibunya dan berbicara kepada Dr. Reed kalau Dr. Reed tidak membantu dirinya sama sekali, sehingga Chloe harus membunuh seseorang dan teleponnya langsung dimatiin oleh Chloe. I came home
Liam was all on his own. My baby went. Shut up! You're lying! Di sini terjadi perdebatan antara ibu Chloe dan Chloe, yang mana ibunya mengatakan kalau Chloe yang selama ini ingin melukai Liam, bahkan hampir membunuh anaknya sendiri. Sedangkan dari versi Chloe mengatakan kalau selama ini hantu wanita bertopi itu adalah ibunya, yang mana ibunya mencoba membunuh Liam. All the bruises on Liam. You hurt him. You hurt my baby. You made those. Setelah mendapatkan sedikit celah, ibu Chloe langsung memeluk Chloe dan tiba-tiba ibunya berubah menjadi wanita berhantu, sehingga Chloe dengan spontan menikam wanita berhantu itu, yang artinya ia menikam ibunya sendiri. Lalu shot pun berpindah di rumah sakit, di mana terlihat Chloe yang sedang menggendong anaknya karena dirinya dianggap gila oleh Dr. Reid. Lalu di depan pintu masuk yang ada kacanya terlihat Dr. Reid, lalu datang wanita bertopi, kemudian Chloe yang ketakutan, ia pun berteriak. Tamat. Oke guys, di sini kalian pasti bingung dengan cerita film ini guys. Ya jujur aja cerita filmnya emang rumit parah sih boy. Dan inilah tugas saya sebagai seorang tukang cerita alur film, maka dari itu saya harus jelaskan dengan kompleks maksud film ini. Jadi guys, sebenarnya Chloe ini tuh mengalami depresi fatal yang disebut dengan paranoid, yang dimana paranoid sendiri merupakan trauma atau ketakutan yang paling sadis, sehingga korban paranoid ini mengalami intimidasi dalam pikiran mereka sehingga membangun sosok atau karakter yang nyata di pandangan mereka guys. Dan kalian pasti bertanya, bang, trauma apa sih yang dialami oleh Chloe hingga ia harus seperti itu bang? Gini guys, trauma yang dialami oleh Chloe itu berhubungan dengan opening film, yang dimana bayi dari asupan pemerkosaan itu akan dibunuh di daerah tempat tinggal Chloe. Makanya saat bayinya lahir, Chloe tidak mau menggendong anaknya pas dikasih oleh suster, karena Chloe memikirkan cerita desa mereka yang bayinya dibunuh dari asupan pemerkosaan guys. Intinya gini guys, sosok wanita hantu bertopi itu sebenarnya nggak ada, cuma karena ketakutan dari cerita masa lalu kota mereka, makanya Chloe menjadi paranoid sehingga karakter hantu bertopi itu terasa nyata, padahal karakter tersebut adalah Chloe sendiri. Karena ia mempunyai dua karakter dalam pikirannya, dan itulah yang disebut paranoid guys. Kalau kalian masih bingung, coba deh kalian tonton yang bagian saat ibu Chloe pergi berkencan dengan Dr. Reid. Di sini itu kan setelah ibunya pergi, kenapa tiba-tiba ibunya datang lagi? Dan anehnya rumah mereka tuh sebenarnya berantakan, tapi saat Chloe pergi dan balik ke rumah lagi, terlihat semua barang utuh, bahkan gak ada tuh yang berantakan sama sekali di dalam rumah tersebut. Oke, sekian dari saya Chanku, mohon untuk undur diri jika ada kata atau bagian scene yang terlewatkan, mohon dimaafkan. Bye bye guys, sampai jumpa lagi di next video.